Shalom adik-adik sekolah minggu. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu bersama saya Kakak Stefani. Hari ini Kakak Fani akan mengajak adik-adik mengenal ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa loh. Adik-adik tahu di hari kelima Tuhan menciptain apa? Benar, Tuhan menciptain hewan yang ada di bumi, yang ada di darat, di air, bahkan yang di udara loh. Nah, hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk tebak-tebakan nama-nama hewan. Oke, tara! Kakak punya 10 boneka hewan yang akan kita tebak namanya loh. Adik-adik siap? Mari kita mulai. Ini hewan yang pertama. Adik-adik tahu namanya? Hewan ini sangat kuat loh adik-adik, badannya besar, hidungnya panjang, bahkan telinganya sangat lebar. Adik-adik tahu? Benar, ini namanya gajah. Nah, ini yang kedua. Adik-adik tahu namanya? Benar, ini namanya hewan panda. Hewan ini suka banget loh makan bambu dan warnanya juga hitam dan putih. Lucu ya? Ini hewan ketiga. Adik-adik tahu hewan ini suka banget loh manjat pohon, bahkan suka banget makan pisang. Dan hewan ini suaranya Adik-adik tahu? Benar, ini namanya monyet. Wah, adik-adik sangat hebat. Nah, ini hewan keempat. Hewan ini suka makan daging-dagingan dan juga sangat kuat. Adik-adik tahu namanya apa? Benar, ini namanya harimau. Harimau ini sangat kuat loh adik-adik. Ada yang mau kuat seperti harimau? Nah, ini hewan kelima. Ada yang tahu? Wah, suara apa itu? Benar, ini namanya hewan babi. Wah, adik-adik sangat pinter. Ini hewan keenam. Adik-adik tahu? Miau, miau. Nah, hewan ini kakak Fani juga piara loh di depan rumah. Warna piaraan kakak Fani hitam dan putih. Adik-adik ada piara ini namanya kucing. Miau. Nah, ini hewan ketujuh. Adik-adik tahu namanya? Hewan ini memiliki telinga yang sangat panjang dan juga banyak dipiara orang loh. Kesukaannya makan wortel. Adik-adik tahu? Benar, ini namanya kelinci. Sangat lucu bukan? Nah, ini hewan ke-8. Adik-adik tahu namanya? Kukurio, petak, 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 petak. Wah, suara apakah itu? Benar, ini namanya hewan ayam. Nah, ini hewan ke-9. Adik-adik tahu namanya? Hewan ini suka berenang loh bersama anak-anaknya di danau, di sungai. Adik-adik tahu ini namanya apa? Benar, ini namanya bebek. Kuek, 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 kuek. Nah, ini yang terakhir. Ini hewan apa adik-adik? Hewan ini suka banget loh membuat sarang di pohon, bahkan di madu. Ada yang tahu? Benar, ini namanya lebah. Oke adik-adik, kita sudah menebak 10 jenis nama hewan. Hewan mana yang menjadi favorit adik-adik? Tulis ya di kolom komentar. Nah adik-adik, Tuhan kita sangat luar biasa ya, mampu menciptakan berbagai jenis hewan, bahkan memberinya nama. Tuhan aja sayang loh sama hewan-hewan ini, dan Tuhan pastinya sayang kepada kita. Shalom adik-adik semuanya. Berjumpa lagi dengan Kak Wawan.
Tadi habis main game sama Kak Stefania. Wih, adik-adik pintar-pintar semua ya. Bisa tebak-tebak nama hewan. Wah, ciptaannya Tuhan indah kan? Oke, saatnya kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur Bapa, Engkau masih menjagai kami hingga pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau memuji menyembah-Mu. Berilah kami kekuatan, berilah kami semangat, biarlah kami bisa merasakan sukacita dan hadirat Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan nanti hingga kami mengakhirinya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yeay. Saatnya kita bernyanyi. Ikutin kakak ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ulang satu kali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Yeay, tepuk tangan dong. Yeay. Oke, saatnya kita menyembah Tuhan ya. Gunakan hati adik-adik, ambil posisi yang tenang. Rasakan hadirat Tuhan. Yes. Kita angkat satu pujian seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Kita ulang dari awal ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu.
Pimpinlah kami anak-Mu Tuhan, jamahlah setiap kami rindu hadirat-Mu di tempat ini. Haleluya, oh Roh Kudus, pimpinlah kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Ada orang nggak ya ini? Ada adik-adik sekolah minggu Menhop. Wah, shalom adik-adik. Gimana nih kabar kalian? Pada sehat dan happy kan? Yang penting tetap antusias di dalam Tuhan juga kan? Kalau Kak Jin sih antusias banget. Apalagi hari ini bisa ketemu lihat adik-adik secara virtual gini. Kak Jin udah gak sabar nih mau cerita ke kalian tentang kehidupan Bapak Abraham lanjutan dari cerita Kogeri minggu lalu. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, duduk yang manis. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh kembali lagi ibadah, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Engkau. Kami percaya ini juga berkat anugerah Tuhan. Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang buka hati kami, biar kami bisa mendengar dan menerima firman yang akan disampaikan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sekarang, yuk kita duduk yang manis. Kak Jin mau mulai cerita nih. Cerita hari ini diambil dari Kejadian 22 ayat 1-18. Seperti yang udah kita pelajarin dari minggu-minggu lalu, Bapak Abraham adalah orang yang taat dengan perintah Tuhan. Bapak Abraham sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sepenuh hati. Bapak Abraham juga menikah dengan wanita yang cantik bernama Sarah. Bapak Abraham punya rumah yang bagus, punya banyak hamba, punya banyak tanah, punya banyak ternak. Tapi ada satu hal yang Bapak Abraham dan Sarah gak punya. Dan mereka pengen banget. Coba ada yang bisa tebak gak? Baik Kak. Wah, siapa itu yang jawab? Betul jawabannya. Bapak Abraham dan Sarah hatinya rindu banget untuk punya dedek bayi, punya anak. Tapi mereka belum punya. Singkat cerita, Tuhan berjanji kalau Bapak Abraham akan menjadi bapak atas banyak bangsa. Tapi sampai di umur yang sudah tua sekali, waktu itu umur 99 tahun, Bapak Abraham dan Sarah masih belum punya anak juga. Luar biasanya, walaupun Bapak Abraham gak mengerti bagaimana cara Tuhan menepati janjinya, walaupun kelihatannya gak masuk akal, Bapak Abraham memilih untuk tetap percaya Tuhan dan berpegang pada janji Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengaruniai mereka anak di usia Bapak Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Keren banget ya Tuhan kita. Kak Jen sih nggak bisa bayangin lihat popo kungkungnya Kak Jen, kakek neneknya Kak Jen, tiba-tiba punya dedek baby. Mukjizat banget. Tapi itulah Tuhan kita.
Tuhan kita sanggup melakukan apapun termasuk yang mustahil, yang di luar akal pikiran kita. Nah, kebayang, pasti Bapak Abraham dan Sarah bahagia banget dengan kehadiran anaknya Ishak. Apalagi mereka sudah menunggu bertahun-tahun. Nah, Bapak Abraham dan Sarah sayang banget sama Ishak. Ishak juga anaknya baik, penuh kasih, taat sama orang tua. Abraham juga ajarin Ishak pentingnya membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari dan pentingnya memberikan persembahan. Ishak pun juga mengasihi Tuhan, taat sama Tuhan, sama seperti Bapak Abraham. Suatu hari Tuhan bicara ke Abraham. Tuhan bilang, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Aduh, kajian sedih dia baca cerita ini. Coba dia bayangin, misalnya kalian pengen banget punya satu mainan. Bisa boneka kesukaan kalian atau mobil-mobilan kesukaan kalian. Kalian tunggu lama banget dan akhirnya kalian dapet. Kalian sayang banget sama mainannya. Tapi tiba-tiba kalian disuruh balikin mainan itu. Gimana perasaan kalian? Kalau Kak Jen bakalan sedih banget dan bingung kenapa udah dikasih tapi malah disuruh balikin. Tapi hebatnya Bapak Abraham taat loh adik-adik. Besoknya pagi-pagi Bapak Abraham mempersiapkan semua yang diperlukan untuk korban bakaran dan mengajak 2 orang hambanya juga untuk ikutan bareng dia dan Ishak. Setelah jalan 3 hari, mulai deh kelihatan dari jauh tempat yang Tuhan udah tentuin, yaitu tanah Moria. Akhirnya Abraham suruh hambanya berhenti dan Abraham berdua aja sama Ishak lanjut jalan ke Gunung Moria. Di tengah jalan, Ishak tanya ke Bapak Abraham, "Di sini udah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Dan Abraham jawab ke Ishak, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Begitu sampai di tempat tujuannya, Abraham mulai bangun mezbah untuk persembahan. Terus disusun kayu untuk api nanti. Dan Ishak diikat di atasnya. Bapak Abraham udah siap nih untuk kehilangan Ishak. Bapak Abraham ambil pisau dan siap untuk menyembelih anaknya. Di sini kita bisa belajar dari Bapak Abraham bagaimana Bapak Abraham memilih untuk tetap taat dengan perintah Tuhan, walaupun itu bukan hal yang sebenarnya hati Abraham inginkan. Tapi tiba-tiba Tuhan berseru dari langit, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Bapak Abraham akhirnya mengerti kalau Tuhan ternyata cuma mau menguji iman Bapak Abraham, gak bermaksud untuk membunuh Ishak dan gak bermaksud membiarkan Bapak Abraham dan Sarah sedih kehilangan Ishak. Lalu Tuhan menyediakan seekor domba sebagai korban persembahan. Abraham mengambil domba itu dan mengorbankan dombanya sebagai korban bakaran untuk persembahan. Abraham pun menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Akhirnya Tuhan bilang lagi ke Abraham, "Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Wah, yang awalnya Kak Jen bingung, kok Tuhan tega suruh Bapak Abraham membunuh Ishak? Kak Jen bingung, kok Tuhan tega lihat Abraham dan Sarah kehilangan yang paling disayang. Ternyata kita bisa belajar kalau niatnya Tuhan gak pernah jahat untuk hidup kita. Tuhan selalu menepati janjinya dan Tuhan sayang banget sama kita. Dan
Di saat kita mendengarkan firman Tuhan dan taat, termasuk melepaskan hal yang kita paling sayang sekalipun, melakukan hal yang gak buat kita nyaman dan gak enak, Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Gak cuma kita aja, tapi juga keturunan kita, keluarga kita. Itu dia cerita firman Tuhan hari ini. 2 hal yang perlu kita ingat dari cerita hari ini. Yang pertama, Tuhan sayang banget sama kita. Dan yang kedua, yuk kita belajar untuk hidup taat sama firman Tuhan. Untuk tutup ibadah hari ini, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan-Mu hari ini. Kalau kami boleh belajar lagi dari Bapak Abraham hari ini. Tuhan, terima kasih lewat cerita ini, kami jadi tahu bahwa Engkau sayang banget sama kita. Engkau tidak pernah punya rancangan yang jahat buat kami. Tapi ada saatnya di mana Engkau mungkin akan menguji iman kami, apa kami benar-benar mengasihi Engkau. Tuhan, juga kami belajar hari ini dari Bapak Abraham untuk selalu taat akan perintah firman Tuhan. Tuhan, ajar kami dan bantu kami, biar kami boleh selalu taat dengan perintah-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami, untuk keluarga kami, papa mama kami, saudara-saudara kami. Biar Tuhan yang terus menjaga kami semua, melimpahkan sukacita dan damai sejahtera atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, sama-sama katakan, amin. Itu dia ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai ketemu di ibadah minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.